Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Kamis kita mengkaji hadis-hadis Nabi yang ada dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis dalam masalah pendidikan dan manhaj, karya Syekh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, seorang dosen di Jami'atul Imam, Universitas Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-10. Itu hadis Aisyah tentang datangnya beberapa orang Yahudi ke rumah Nabi lalu mengucapkan Assalamualaikum. Tanpa lam. Assalamualaikum. Semoga kematian menimpamu wahai Muhammad. Nah, ini ucapan orang Yahudi. Maka ucapan ini dibalas oleh Aisyah dengan bal alaikumussamu wa la'nah. Bahkan untuk kalianlah kebinasaan dan laknat. Itu balasan dari Aisyah ketika mendengar suaminya dikatakan seperti itu. Semoga kematian untukmu. Ini sopan tidak? Sangat tidak beradab. Makanya Aisyah emosi lalu menjawab, bahkan untuk kalianlah kebinasaan dan laknat. Lalu ucapan Aisyah ini ditegur oleh Nabi SAW. Beliau pun bersabda, wahai Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbur rifqa fil amri kulli, dan Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan wahai Rasul? Artinya yang mereka ucapkan ini ucapan yang batil, sangat tidak beradab gitu. Namun Rasulullah menjawab, qultu, aku sudah mengatakan wa'alaikum, untuk kalian juga. Jadi ketika mereka berkata kepada Nabi SAW, semoga kematian untukmu wahai Muhammad, Rasulullah sudah menjawab, dan untuk kalian juga, wa'alaikum. Berarti sudah dibalas loh. Sudah dibalas, sudah sesuai, nggak perlu berlebihan ya. Jadi kalau kita diserang satu sisi, balasnya satu sisi aja. Jangan sampai membalas dengan balasan yang berlebihan. Dalam riwayat lain Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menegur, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah memberikan karena kelembutan, Allah memberikan apa yang tidak Dia berikan karena kekasaran, dan apa yang tidak Dia berikan karena selain kelembutan. Artinya faidah dari kelembutan ini tidak akan didapatkan kalau kita melakukan kekasaran ya. Di dalam segala hal ya. Dan hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Faidah yang paling pokok terkait hadis ini yaitu hadis ini membimbing kita untuk bersikap lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala perkara, terutama ketika diserang. Bapak-bapak, ini kan Rasulullah diserang tidak? Ya. Serang, tapi Rasulullah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak emosi. Kalau istrinya emosi, Rasulullah tenang. Nah, ini faedah yang paling penting dari hadis ini, dan hadis ini juga faedah penutup dari hadis ini juga disebutkan oleh Syekh, husulul khair birrifqi lidda'i wal mad'u. Artinya kebaikan akan tercapai dengan kelembutan, kebaikan akan tercapai bagi dai dan orang yang didakwahkan. Lewat sifat lembut, waalaikumsalam. Lewat sifat lembut itulah akan tercapai kebaikan, baik bagi orang yang berdakwah maupun orang yang didakwahi. Kama anna dharar al-unufi fi da'watin nas yuharrimu ad-da'iya wal mad'uwa min khairin katsir. Sebagaimana bahaya sikap keras dalam berdakwah kepada manusia ini akan menghalangi orang yang berdakwah dan didakwahi dari kebaikan yang banyak. Ya, dengan lembut akan tercapailah kebaikan bagi yang berdakwah maupun yang didakwahi. Sedangkan dengan kekerasan
maka kebaikan tidak akan didapatkan oleh yang berdakwah dan yang didakwahi. Ya. Namun definisi keras ini bukan disesuaikan dengan apa? Istilahnya selera orang. Karena bapak-bapak ketika kita nyatakan apa hukum misalkan joget-joget istri di hadapan wanita, di hadapan orang lain haram, keras ini. Jadi definisi keras itu bukan perasaan kita, tapi sesuai dengan syariat. Nah, syariat. Kalau memang segala sesuatu itu sudah menyimpang melebihi syariat, berarti kita katakan keras, sudah berlebihan. Adapun kalau disesuaikan dengan selera orang, beda-beda bapaknya. Ya tidak. Kadang ada orang bilang, "Oh, Ustaz ini keras." Tapi menurut yang lain, enggak, masih lembut. Orang ini, Pak Ustaznya ini lembut. Tapi menurut yang lain keras. Maka tidak dikembalikan kepada selera manusia, tapi kembalikan ke nas syariat ya. Sebagaimana kita sudah membahas tentang Nabi SAW menyuruh imam sholat untuk meringankan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, ringannya menurut siapa? Kalau menurut jamaah beda-beda. Ada yang baca surat An-Naba 1 kali sholat ringan. Tapi sebagian orang baca Al-Ikhlas saja rasanya panjang. Ya kan? Maka ringan ini bukan dikembalikan kepada selera orang, tapi kembalikan pada sunnah Nabi. Ya, kita lihat sholatnya Nabi ringan, secara umum ringan. Ya, tidak ada yang berat. Kecuali kalau sholat lail, dia sholat sendiri, ya itu lama. Tapi kalau sholat wajib, udah ada ukurannya, dan itu ringan. Ya, ini pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk hadis baru, Al-Hadithul Hadiya Asyara. Hadis yang ke-11. Berkata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi fa utiya bihi yawman fa amara bihi fajulida fa qala rajulun al-qaum Allahumma al'anhu ma akthara ma yu'ta bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tal'anu fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu akhrajahu al-Bukhari. Hadis ke-11 dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Ada seseorang di zaman Nabi namanya Abdullah, dan dia punya gelar himar, keledai. Gelarnya keledai. Dan dia suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjilid dia, mencambuk dia gara-gara minuman keras. Jadi dia minum keras. Nanti kan kita bahas. Lalu suatu hari dia didatangkan di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau pun memerintahkan agar ia dicambuk lagi. Maka berkatalah seorang ketika itu, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatilah ia, ma'akthar ma yu'tabi. Alangkah seringnya ia didatangkan ke hadapan Nabi. Ya Allah laknatilah dia. Alangkah seringnya dia dibawa ke sini, dibawa ke hadapan Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, jangan kalian melaknati dia. Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tidaklah yang aku ketahui kecuali dia itu masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kita bahas Bapak-bapak. Hadis ke-21 hadis ke-11 ini dari Umar bin Al-Khattab. Semoga Allah meridainya. Kenapa semoga Allah meridainya? Sahabat Nabi Umar bin Khattab, seorang sahabat yang masyhur, yang tidak perlu kita bahas lagi. Disebutkan namanya saya sudah berarti Umar bin Khattab. Bahwasanya di sini diriwayatkan bahwasanya ada seseorang di zaman Nabi namanya Abdullah. Dia punya nama Abdullah, tapi dia punya gelar, dikasih gelar oleh orang-orang himar, keledai. Ya sebenarnya
ngasih julukan seseorang itu, julukan buruk itu nggak boleh. Tapi kalau itu sudah terbiasa, orangnya pun udah nganggap biasa, maka itu tidak mengapa. Jelas Bapak ya? Jelas asalnya nggak boleh memberi julukan seorang dengan gelar yang buruk. Tapi kalau itu sudah jadi apa? Suatu yang biasa bagi orang tersebut dan orang itu pun tidak tersinggung, maka itu nggak apa-apa. Ya contoh ini ya, dia gelarnya hemar, keledai. Kalau sebaliknya gimana, Ustaz? Apa itu? Misalnya orang itu malas ya kan. Tadi ada orang menggelari serajin tuh. Itu gimana tuh, sama aja? Oh, itu nggak masalah itu. Nggak salah. Udah, itu kan bukan celaan, justru itu sindiran buat dia kan, biar dia tergerak untuk rajin kan. Jadi kalau ada orang malas, dibilang oh si rajin dia. Bagus itu. Itu insya Allah nggak menyakiti ya. Dan itu dia mikir, oh iya saya harus rajin. Ya, kita lanjut lagi. Jadi ada orang di zaman Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Dan dia diberi gelar himar, keledai. Dan dia yudhiku Rasulullah SAW. Dia ini suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Artinya dia suka apa? Melawak. Nah, lucu dia. Dan Nabi SAW sudah menjilid dia, sudah mencambuk dia gara-gara minuman keras. Artinya dia sahabat Nabi ini, dia walaupun dekat dengan Rasulullah, artinya suka bercanda dengan Rasulullah, tapi dia juga terjatuh dalam maksiat. Maksiatnya apa? Minuman keras. Nah, maka didatangkan fa'utiya bihi yauman, maka suatu hari dia didatangkan ke hadapan Nabi. Lalu Nabi pun memerintahkan agar dia dicilid, cambuk. Dan cambuknya kalau di zaman Nabi berapa? 40 untuk orang yang meminum minuman keras. Di zaman Umar ditingkatkan jadi 80. Artinya hukuman bagi peminum minuman keras ini dikembalikan kepada penguasa. Tidak ditentukan dalam syariat. Tergantung kebijakan penguasa. Kalau penguasa lihat, oh bagusnya ini aja lah 40, maka 40. Kalau misalnya 40 terasa ringan, oh 40 masih banyak minum keras, ya udah 80. 80 tidak juga ini mereda 100. Sampai mati enggak? Oh, kalau sampai mati artinya gini. Ini kan namanya bukan hukum hudud. Hudud itu hukum yang sudah ditentukan ukurannya, batasnya berapa. Ini namanya takzir. Hukuman yang batasnya dikembalikan, ukurannya dikembalikan kepada penguasa. Maka penguasa yang menentukan. Kalau memang penguasa memandang perlu dilenyapkan nyawanya sebagai pelajaran bagi yang lain, maka boleh. Iya. Kalau memang ini udah berkali-kali orang ini, lalu nggak kapok juga, lalu penguasa nggak kapok, ini udah saatnya ini sebagai pelajaran bagi yang lain, maka nggak apa-apa. Jadi kalau yang penjualnya itu sama bisa? Iya, harus dikasihin dulu, kasih peringatan sekali, 2 kali, 3 gitu. Kalau sampai ini ukuran tertentu, batas tertentu, tidak juga sadar dan penguasa anggap mungkin udah saatnya dihukum mati. Kalau dikasih peringatan berkali-kali nggak juga ini, maka nggak apa-apa penguasa menerapkan itu. Apa perbedaan sama hukum kisas? Kisos. Kalau hukum kisos itu dikembalikan kepada si keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga terbunuh mandang misalkan gini, ada seorang terbunuh, saya sebagai keluarganya, maka saya diberikan 2 pilihan sebagai keluarga orang yang terbunuh. Saya boleh menuntut kisos, dihukum mati lagi si pembunuh ini, atau saya minta dia bayar denda, atau saya maafkan sama sekali. Ini dikembalikan gitu Pak. Tapi kalau ini kalau minuman keras, ini takzir kembali kepada penguasa, kebijaksanaan penguasa. Tergantung penguasa. Kalau penguasa maunya dia dihukum terus segitu 40 atau 80, 100. Jadi sama dengan pemerintahan Aceh. Iya, Aceh gimana? Saya nggak tahu. Ya seperti itu, Ustaz. Cambuk ya, mungkin ya, nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Artinya kalau memang pemerintah udah menerapkan itu nggak apa-apa, kita menerapkan. Tapi kalau pemerintah tidak menerapkan seperti itu, maka tidak boleh kita coba-coba. Oh, ada pemaboknya, ayo cambuk dia. Oh boleh itu, main hakim sendiri. Itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu sekali lagi mendukung istilahnya penegakan hukum dan tidak main hakim sendiri ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah dicambuk itu masih ada juga dosanya di akhirat itu? Enggak. Itu udah sebagai penghapus dosa, hukuman dunia itu. Maka kalau seorang sudah mendapatkan hukuman dunia, dia tidak dapat dosa lagi. Nah, seperti Gino di Aceh itu kan ada itu saja itu di TV, cambuk juga itu.
Apa sudah habis itu dosanya? Iya, saudara ya. Habis ya? Iya. Cuma yang jadi masalah cambuk di Aceh, saya nggak tahu apakah benar-benar cambuk atau Cambuknya tuh cambuk sayang. Kayak gini aja. Iya. Lambat. Cambuk sayang ya. Tidak sakit kan? iya sebenarnya kalau yang sebenarnya itu cambuknya bukan cambuk tali rapi ya bukan. Besar tuh ya. Cambukan ini memang keras. Jadi artinya ya menyakiti, ya tujuannya menyakiti supaya sadar kan tujuannya kan. Dan itu 100 kali. Minimal 100 kali. Kalau di Aceh berapa? Tahu nggak? 100 itu. Mi'atu jaldah. Itu bagi yang belum nikah. Kalau yang nikah itu dirajam. Dimasukkan lubang segini, lalu lempari batu sampai meninggal. Ustaz, itu harus memang dimasukkan ke lubang ya. Ada anak lihat ditelungkupkan ya kan, kemudian dilempar tuh. Itu boleh kayak gitu nggak? Ditelungkupkan. Iya. Wah, masukkan ke lubang. Masukkan ke Di lubang. zaman Rasulullah pun masukkan ke lubang segini. Ada tuh. Dia dilempari sampai meninggal. Di Instagram Ya. lempar itu. Mungkin dia ketika udah gini dia mungkin gini kali. Enggak, memang dari awal Ustaz. Dari awal begitu. Iya, di- Di mana itu? Enggak tahu Ustaz. Malas dari lubang tadi. Iya. Artinya ya itulah. Ya itu sesuai dengan perbuatannya. Ya karena kata para ulama kan namanya kenikmatan zina itu kan katanya terasa ke seluruh tubuh. Maka hukumannya pun seperti itu. Harus hukuman yang sakitnya terasa ke seluruh tubuh. Makanya di segini lalu lempari batu sampai pecah. Dan itu ada terjadi di Indonesia Bapak dulu ya. Tuh. Tapi itu masalah juga sih. Mungkin Bapak pernah dengar kan? Dulu yang laskar jihad itu yang merajam, nah itu termasuk keliru gitu. Nggak boleh, itu diingkari para ulama. Yang LG itu. Iya. Itu termasuk kekeliruan yang fatal. Jadi mereka dengan alasan, ya mungkin ada alasan nggak perlu saya sebutkan di sini, dengan alasan pemerintah ketika itu udah tidak layak untuk diikuti. Dengan alasan pemerintah udah ini. Jadi makanya mereka menerapkan hukum sendiri. Tapi itu sekali lagi termasuk penyimpangan, nggak boleh ditiru, ya. Nggak boleh kita menerapkan hukum sendiri. Ya. Walaupun dengan alasan si pelakunya rela, tetap nggak boleh. Misalnya saya rela dirajam. Nah yang jadi masalah apakah pelakunya rela? Ini nggak jelas. Karena oh iya pemerintah, tetap pemerintah. Nggak boleh main hakim sendiri, nggak boleh menerapkan menerapkan hukum had takzir sendiri. Harus pemerintah yang mengeksekusinya, melaksanakannya. Nah ini Ustaz, saya baru teringat pernah dulu dan dia dalam hati saya bertanya-tanya. Pemerintahan sekarang kan untuk kasus narkoba itu tembak mati. Jadi kadang di pikiran saya itu ini pemerintah ini bikin aturan sendiri aja. Itu apakah sama dengan hukum kemampu? Iya, narkoba bisa dibilang ya seperti ini, seperti peminum-minuman keras. Jadi tidak ditentukan dalam syariat, maka dikembalikan pada penguasa. Sama seperti korupsi. Nah ini juga, ini hukum takzir. Hukum yang dikembalikan kepada penguasa. Jadi tergantung penguasa, apakah penguasa mau tembak mati, atau dirampas seluruh hartanya, atau dipenjara 100 tahun misalkan. Nah, itu Kan mencuri potong tangan. itu beda. Korupsi bukan mencuri. Korupsi beda dengan mencuri. Ya pembahasannya bukan sini lain, panjang. Artinya beda antara korupsi dengan mencuri. Beda antara mencuri dengan nodong. Iya Ustaz. Nodong jelas Bapak. Nodong kan sama aja ngambil harta yang tidak halal kan? Sama dengan mencuri kan? Tapi dalam Islam hukumnya tidak disamakan. Nah ini jelas Bapak ya. Nah kita kembali lagi. Jadi orang ini seorang yang namanya Abdullah yang digelari Himar, keledai ini, dia suka membuat Rasulullah tertawa. Ya. Namun dia peminum minuman keras. Ya. Suatu hari dia datangkan pada Nabi, lalu Nabi menyuruh dia dicambuk. Maka ketika sudah ketika dicambuk itu, berkatalah seseorang dari suatu kaum, dari sahabat Nabi, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatilah dia. Alangkah seringnya dia dibawa ke sini, dibawa ke hadapan Nabi. Artinya orang ini menganggap dosa si Abdullah ini sudah demikian banyak. Benar-benar keterlaluan. Sudah dicambuk, dia selesai. Nggak berapa lama, minum lagi, cambuk lagi. Jadi rasanya udah keterlaluan orang ini. Ya Allah, laknatilah ya Allah. Laknatilah dia. Alangkah seringnya dia dibawa di hadapan Nabi. Nah ini, sahabat ini ketika ucapkan demikian, hanya berdasarkan semangat dia kan. Salam, maka Nabi pun bersabda, la tal'anu, jangan kalian melaknati dia. Jangan melaknatinya. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Artinya aku menganggap dia itu masih cinta Allah dan Rasulnya. Nggak boleh melaknati dia. Soal ya. Nah, ini peringatan bagi orang yang mudah melaknat, mudah mencela. Nggak boleh kita melaknat dan mencela pelaku maksiat. Kalau kita salahkan dia, ya. Tapi kalau kita melaknat dia, mencela dia, sampai merendahkan dia, nggak boleh. Ya, karena bisa jadi dia karena maksiatnya, lalu dikena hukuman, dia baik akhirnya. Sedangkan kita karena merasa lebih suci, akhirnya Allah campakkan ke dalam neraka. Nah, ini pelajaran penting bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita lebih tinggi dari siapapun. Saya katakan ini sering ya. Sampai sekalipun di hadapan ahli bid'ah. Saya ulang ini tegas nih. Artinya walaupun di hadapan orang melakukan bid'ah, nggak boleh kita merasa diri kita lebih tinggi. Karena bisa jadi dia melakukan itu dalam keadaan tidak tahu, ya kan? Lalu kita merasa dalam keadaan tidak tahu, dan kita merasa diri kita lebih tinggi daripada dia, sehingga akhirnya Allah campakkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh ya. Tapi kalau kita ingkari perbuatannya, boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa diri kita lebih tinggi, nggak boleh seperti itu. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu ya? Ya, kita selesai itu hadisnya. Nah, kita bahas faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di sini kata Syekh Hafizahullah, qauluhu kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dalam hadis bahwasanya dia Abdullah ini yang dapat gelar himar ini suka membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya, dalam perkataan ini terdapat kandungan samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolerannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samahah bisa diartikan toleran atau lapang dada. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berlapang dada, sangat apa istilahnya? Supel, apa namanya? Mudah memaafkan, mudah memberikan toleransi kepada seorang. Contohnya ini, ada orang yang membuat Rasulullah tertawa. Rasulullah terima kan? Ya kan? Dan Rasulullah bukan orang yang tipenya kaku. Artinya beliau tipenya mudah memberikan kebusukan, artinya bermurah hati sama orang lain, toleransi sama orang lain. Contohnya ini, ada orang yang membuat Rasulullah SAW tertawa. Beliau terima. Dan beliau tidak menampakkan, oh saya pemimpin. Ada orang membuat tertawa, beliau pasang muka seram. Rasulullah nggak seperti itu. Jadi beliau tetap menerima orang ini, walaupun keadaannya beliau sebagai pemimpin, tapi beliau nggak istilahnya apa? Jaim. Nah itulah. Karena ada sebagian orang jaim nggak mau ada orang yang ngajak bercanda. Ada tidak? Oh kayak gitu. Orang nggak mau diajak bercanda demi image. Wah supaya jaim saya, supaya orang hormat kepada saya. Nah ini nggak keliru. Nabi aja diajak bercanda beliau tertawa. Maka nggak selayaknya kita kayak gitu ya, berlebihan menjaga image sampai nggak mau bercanda dan nggak mau diajak bercanda oleh orang lain. Karena ada sebagian orang ketika kita mau dekat dengan dia mengajak bercanda, kita jadi segan. Ada tidak seperti itu? Nah itu nggak perlu ya, artinya nggak layak ya. Artinya kalau bisa sama seorang muslim itu mudah akrab. Kita kan sudah bahas dalam hadis ke berapa ini? Al-hadits Samin ya, hadis ke-8. Kan di antara sifat orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang membuat nyaman, ya tidak? Disenangi dan menyenangkan, ya tidak? Artinya kita betah duduk dengan dia, ya tidak merasa wah risih saya. Ya ini ya. Nah, ini faedah pertama. Artinya lapang dan tolerannya akhlak Nabi SAW. Lalu dari perkataan Umar tadi, dia Abdullah ini suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Fihi dalam kalimat ini terdapat kandungan ar-raddu ala man za'ama anna ad-dhahika mutlaqan la yaliqu bi ahli samti wal waqar. Dalam perkataan tadi terdapat bantahan terhadap orang yang menganggap tertawa secara mutlak tidak pantas bagi orang yang bermartabat dan memiliki kedudukan. Hadis tadi merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap tertawa secara mutlak ini tidak pantas bagi orang yang memiliki kedudukan, kewibawaan dan kehormatan. Artinya sebagian orang kalau orang yang punya kedudukan jangan tertawa, tampakkan dia serius terus. Keliru. Nabi saja
tertawa ya. Jelas Bapak ya. Terus bagaimana dengan ada riwayat dari salaf bahwasanya disebutkan dalam beberapa riwayat famaru yadhahikan qat, dia tidak pernah terlihat tertawa sama sekali. Bagaimana nih? Ada salaf memang, ada ulama terdahulu yang tidak pernah terlihat tertawa sama sekali. Bukan untuk diikuti. Ya. Ya, itu bukan untuk diikuti kan. Iya, ya pertama jawabannya mudah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Rasulullahnya tertawa tidak? Iya. Nah, terus itu pertama. Kedua, bisa jadi memang ulama ini saking memang dia takutnya kepada Allah atau saking istilahnya dia sibuk dengan akhirat, dia tidak sempat tertawa. Mungkin saja. Ya, tapi sekali lagi sebaik-baik contoh adalah Nabi ya. Maka kita lihat Nabi saja tertawa. Jadi kalau sekedar tertawa secukupnya ini diperbolehkan. Adapun berlebihan ini yang baru larang. Karena disebutkan hadis la tuqfirud dhahik fa inna kathratid dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Banyak tertawa, bukan jangan tertawa Bapak-bapak ya. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa akan mematikan hati. Ya, kalau banyak tertawa, hati kita keras bisa mati akhirnya. Tapi kalau kadang-kadang, ini nggak masalah. Jadi, bercanda, tertawa ini bisa dibilang seperti garam. Kalau makan dengan garam, tanpa garam, rasanya seperti apa? Nah, tapi kalau garamnya kebanyakan, maka yang seenak-enak masakan adalah yang garamnya pas. Nah, itulah tertawa juga, bercanda ya. Jangan berlebihan dan jangan ditiadakan sama sekali. Dan ini bukan cuma petunjuk Nabi saja. Petunjuk sebagai ulama salaf pun begitu. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau kalau ngajar, mengimla hadis, membacakan hadis, beliau kalau ngelihat jamaahnya udah kelihatan kayaknya, wah udah penat, mungkin udah jenuh, maka beliau hentikan dulu hadisnya, lalu cerita lucu dulu. Ketika sudah tertawa, kita lanjut lagi. Gitu. Nah itu lihat tuh, beliau cerdas, artinya bisa mengetahui keadaan jamaahnya ya. Jadi tidak dibikin serius terus sehingga akhirnya orang merasa jenuh ya. Nggak apa-apa, tertawa bercanda selama bercandanya tidak berlebihan. Jelas Bapak-bapak. Nah kita lanjut lagi. Wafihi, dan dalam kalimat tadi dia suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Anna ghalabatad di'aba ala ba'din nas la haraja fiha idza lam tatadamman mahdhuran min ghibatin aw namimatin aw sukhriyatin aw nahwi dzalik. Banyak bercanda yang terjadi pada sebagian orang tidak mengapa. Banyaknya bercanda pada sebagian orang itu tidak mengapa jika tidak mengandung perkara yang dilarang. Seperti apa? Ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, sukhriyah, mengejek, au nahwi dzalik dan semacamnya. Artinya kalau ada orang yang suka bercanda, ya suka bercanda, memang dia keumumannya misalkan bisa dihitung ini serius bercanda, dia 70% bercanda, 30% serius. Ini nggak apa-apa selama tidak candanya tidak mengandung pertama ghibah, perkara yang dilarang, ghibah. Nah kalau candaannya sudah menggunjing orang lain, ini nggak boleh. Atau namimah, ngadu domba, ini pun nggak boleh. Atau sukhriyah, atau ngejek, ini juga nggak boleh. Jadi kita nggak apa-apa mau bercanda, tapi perhatikan candaan kita. Candaannya harus berkualitas. Karena ada Bapak kan kita bisa lihat ada orang bercanda, tapi candaannya candaan berkualitas atau tidak? Ya tidak. Kita bisa lihat lah orang ini mau bercanda, candaannya berkualitas. Sedangkan ini orang candanya nggak bermutu. Nah maka hendaknya canda kita berkualitas, canda yang ada manfaatnya, ada ilmunya. Ya. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya jadi ibu-ibu boleh bercanda ibu-ibu ya, sesama ibu-ibu. Yang penting jangan ada ghibah, jangan ada adu domba, dan jangan ada mengejek, ya, mengejek orang lain. Ya. Jelas Bapak-bapak. Ya, contohnya ginilah, para ulama. Di antara sebagian ulama ada yang menyusun kitab tentang humor. Imam Ibnul Jauzi punya buku Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, kabar tentang orang-orang idiot dan dungu. Artinya apa? Beliau menyebutin kisah orang-orang dungu, gimana tingkah laku mereka, sehingga kita kadang terhibur bacanya. Nah, itu boleh. Dan ini yang dipraktekkan oleh ulama.
kata seorang ini, saya dapat kabar dari seorang ustadz yang pernah di Yaman. Jadi Syekh Mukbil itu kadang beliau ketika pergi, beliau di buku, di tangan beliau ada buku Ibnul Jauzi itu, Akhbarul Hamq wal Mughaffalin, kabar tentang orang-orang idiot dan bingung. Beliau kadang bawa buku itu. Nah, makanya penasaran kenapa gitu. Ternyata itu mungkin. Jadi beliau pun ingin hiburan. Artinya kan kalau orang serius terus kan rasanya. Nah, tapi dengan ketika beliau udah jenuh, beliau baca itu kisah lucu, tertawa, dah segar, lanjut lagi. Ya, jelas Bapak ya. Ya, jadi boleh ya. Boleh seorang banyak bercanda, artinya lebih dominan bercanda dibandingkan serius selama candaannya itu nggak boleh. Adapun kalau bercandanya mengandung dusta itu diharamkan. Makanya disebutkan dalam hadis Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, Abu Daud At-Tirmidzi, wailul lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhikal qaum, wailul lahu. Celaka dan neraka bagi orang yang berkata lalu berdusta agar orang lain tertawa. Saya ulang lagi, celaka atau neraka bagi orang yang berkata lalu dia dusta agar orang lain tertawa. Celakalah ia. Itu akan celaka sampai 3 kali. Orang yang berkata dusta supaya orang lain tertawa. Ini seperti siapa ini? Rata-rata ya itulah, sayangnya sebagian pelawak ini menggunakan cerita-cerita dusta untuk bikin orang lain tertawa. Nah, ini nggak boleh ya. Kita kalau mau cerita ya, cerita yang sesungguhnya, jangan cerita yang dusta. Jelas Bapak? Ya, kita lanjut. Ya, itu faidah dari perkataan Umar tadi, bahwa Abdullah ini orang yang suka membuat Rasulullah SAW tertawa. Udah habis waktunya. Oke, bro. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Iya, Benar. 4 menit lagi ada jam 24. ya seperti itu. Jadi satu faedah lagi ya. Qauluhu, lalu dari sabda Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW, si Abdullah ini yang suka membuat tertawa Rasulullah ini, minum minuman keras lalu dicambuk. Lalu ketika itu dia didatangkan lagi, dicambuk lagi, maka ada orang yang berkata apa? Ya Allah, laknatilah dia. Alangkah seringnya dia didatangkan di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, la tal'anu, jangan kalian melaknat dia. Jangan kalian melaknat dia. Demi Allah, tidaklah aku ketahui kecuali dia itu masih cinta Allah dan Rasulnya. Jangan laknati dia. Nah, fihi dalam kalimat Nabi ini, jangan laknati dia. Al-inkar ala man khalafa manhajal inkar. Mengingkari orang yang menyelisihi manhaj dalam mengingkar. Apa itu maksudnya? Metode yang mengingkar. Metode dalam mengingkar ya. Mengingkari orang yang menyelisihi metode dalam mengingkar. Dalam mengingkari kemungkaran. Artinya begini. Kita kan wajib mengingkari kemungkaran. Betul tidak? Betul. Nah, ketika kita mengingkari kemungkaran, ada caranya tidak? Ada tuntunannya tidak? Ada. Nah, maka kalau ada orang yang menyelisih tuntunan ini, maka kita harus mengingkari dia. Seperti Rasulullah. Jadi sahabat tadi kan, ya Allah, laknatilah ia. Dia mengingkari tidak? Tapi pengingkarannya salah. Makanya Rasulullah pun ingkari pengingkaran dia. Jelas Bapak ya? Jadi kalau ada orang Bapak yang mengingkari kemaksiatan dengan cara yang salah, maka kita pun boleh mengingkari dia. Jelas? Ya, seperti sebagian orang datang ke ini diskotik, pecah, ribut dengan apa? Ini pengingkaran yang salah. Maka kita pun boleh mengingkari orang yang berbuat seperti itu. Ya. Jelas Bapak? Lalu berikutnya terakhir lah. Ini faedah terakhir dari perkataan Nabi. Jangan kalian laknati dia. An-nahyu 'anil la'ni bi ghairi haq. Larangan melaknat tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ini contohnya. Dia masih muslim, masih hidup, tapi tiba-tiba ya Allah laknatilah dia. Boleh tidak? Nah, Kita nggak boleh kan? Nggak boleh begitu kan? Pertanyaannya, kalau kafir tidak juga. boleh juga. Nah, kalau kafir aja nggak boleh, apalagi Orang muslim. muslim, walaupun dia pelaku maksiat. Kita tidak boleh bermudah-mudahan dalam melaknat seseorang. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya mungkin sampai sini dulu. Ya, insya Allah faidah-faidah yang tersisa akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.